Menang atas Arab Saudi, peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Simak hitung-hitungannya. Skuad Garuda saat ini mengumpulkan 3 poin dari 5 pertandingan grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sayangnya, timnas Indonesia terdampar di dasar klasemen. Hal itu terjadi setelah matchday 5 berakhir pada Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Kekalahan 0-4 melawan timnas Jepang, ditambah hasil-hasil laga lain, membuat anak asuh Shin Tae-yong harus rela turun tangga. Kendati begitu, persaingan di papan klasemen cukup terbuka. Timnas Jepang memang tak tersentuh dengan 13 angka di puncak. Namun, 4 tim lain dari posisi 2-5 masih bisa dikejar. Timnas Australia, timnas Arab Saudi, dan timnas China, berurutan di posisi tersebut dengan 6 poin. Lalu, timnas Bahrain berada tepat di atas Indonesia dengan raihan 5 angka. Situasi ini sangat memungkinkan timnas Indonesia memanjat papan klasemen bahkan hingga ke urutan 3. Syaratnya tentu saja timnas Indonesia mesti menang melawan timnas Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK Jakarta, Selasa tanggal 19 November tahun 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. 3 poin akan menambah koleksi tim merah putih menjadi 6. Kemudian, Indonesia mesti berharap Australia menang atau imbang di kandang Bahrain. Sebab, Jepang hampir pasti memetik kemenangan saat bertandang ke markas China pada hari yang sama. Tentu akan sangat bagus bila Australia imbang melawan Bahrain. Terpenting, The Dilmun Warriors tidak meraih 3 angka pada matchday 6 ini. 3 poin melawan Arab Saudi menjadi harga mati bila Indonesia masih ingin lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 lewat jalur manapun. Jika gagal, maka harapan mentas di turnamen terakbar tersebut seketika pupus. Yeah, of course it's a little bit or a lot disappointing, but we know of course it's a strong opponent. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengaku akan melakukan evaluasi besar-besaran kepada timnas Indonesia, kelar menjamu Arab Saudi di matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa tanggal 19 November tahun 2024 malam WIB. Jika timnas Indonesia lagi-lagi gagal menang, apakah nasib pelatih Shin Tae-yong yang dipertaruhkan? Jika timnas Indonesia kalah dari Arab Saudi dalam laga besok, peluang skuad Garuda lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang merupakan target utama praktis mengecil. Kondisi itulah yang membuat Erick Thohir harus bergerak cepat. Setelah melalui 5 pertandingan grup C, timnas Indonesia berada di dasar klasemen dengan koleksi 3 poin dari 5 pertandingan. Timnas Indonesia terpaut 3 poin dari China di posisi 4, atau batas akhir tim yang lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya melakukan rapat ke mereka ini akan menjadi evaluasi besar-besaran setelah melawan Arab Saudi. Bahkan saya sampaikan di locker room bahwa kita ini percaya gak dengan proyek besar ini. Kalau pemain, pelatih tidak percaya saya siap mundur. Ya kalau gak percaya selesai, kan proyek ini yang kita bangun, tidak mudah tapi saya bukan pemimpin yang pantang menyerah, kata Erick Thohir. Kita bisa buktikan saat di U23 kita fight, selalu fight, masuk playoff kalah, tinggal 1 game tidak masuk Olimpiade ya sudah, yang penting kita sudah usaha, lanjut mantan Presiden Inter Milan ini. Erick Thohir menegaskan pentingnya berjuang semaksimal mungkin. Ia menilai, ada beberapa momen timnas Indonesia tak menunjukkan semangat pantang menyerah tersebut. Karena itu, pria 54 tahun ini meminta timnas Indonesia untuk habis-habisan dalam pertandingan krusial seperti melawan Arab Saudi. Ia ingin skuad Garuda berpegang teguh kepada target yang sudah disepakati bersama. Yang saya tidak suka adalah kalau kita itu bermain tidak maksimal, seperti di game-game yang kitanya harusnya menang, malah tidak menang. Ini yang saya kembali tantang pelatih, pemain, secara terbuka, bahkan saya sampaikan di kata-kata kemarin bahwa harus saling introspeksi diri, tegas Erick Thohir. Jadi saya tidak mau salah-salahan, saya tentu di sini pekerja keras, saya selalu dalam posisi sebagai pemimpin yang mencari target, kalau gak ya jangan kasih saya, itu yang saya dorong untuk semuanya, tutup pria yang menjabat sebagai Ketua Umum PSSI periode tahun 2023 sampai tahun 2027 ini. Di fondasi yang sangat kuat, tentu selain talenta, kepelatihan, tapi mental itu menjadi kunci. Tidak dimasukkan ke dalam laga melawan Jepang,
keputusan PSSI naturalisasi Eliano Reijenders dipertanyakan. Arya Sinulinga terangkan alasan kenapa Eliano Reijenders dinaturalisasi. Dalam FIFA Matchday bulan November tahun 2024, di pertandingan antara Indonesia melawan Jepang, ada nama pemain yang sedang disorot akhir-akhir ini. Pemain tersebut adalah Eliano Reijenders. Sebab dirinya tidak muncul dalam pertandingan tersebut. Alih-alih menurunkan Reijenders, Shin Tae-yong justru menurunkan Yakob Sayuri. Bukan karena performanya yang tidak bagus dari dirinya, namun justru Eliano Reijenders kurang mendapatkan kepercayaan dari Shin Tae-yong. Sebelum debutnya di Timnas Indonesia melawan Bahrain dengan skor 2-2 pada Oktober lalu, Eliano tidak masuk dalam daftar susunan pemain DSP 2 kali berturut-turut saat Timnas Indonesia kalah 1-2 dari China dan kalah 0-4 dari Jepang. Artinya, adik Tijani Reijenders itu bahkan tidak tercantum sebagai pemain cadangan dalam daftar. Jadi, kenapa Eliano dinaturalisasi? Dalam wawancara yang melansir dari laman Kumparan, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga menyatakan alasan kenapa Eliano Reijenders dinaturalisasi. Ketika Arya Sinulinga ditanya soal dalam pertandingan melawan Jepang ada satu nama yang tidak masuk dalam DSP, yaitu Eliano Reijenders. Padahal baru debut bersama Miss Hilgers saat melawan Bahrain, tapi ia sudah berulang tidak dimasukkan oleh Shin Tae-yong. Kalau begitu, kenapa Eliano Reijenders dinaturalisasi? Meskipun begitu, anggota Exco PSSI tersebut juga mengatakan dirinis bingung kenapa pemain tersebut tidak dimasukkan ke dalam DSP. Kita cukup bingung gitu, Eliano gak masuk DSP, ujarnya. Padahal, pada awalnya Eliano dipilih oleh Shin Tae-yong untuk dinaturalisasi. Namun sang pelatih tidak mempercayai pemain tersebut hingga tidak memasukkannya ke dalam DSP. Ada yang bilang karena ini, naturalisasi Eliano, bukan pilihan Shin Tae-yong. Enggak, ini pilihan STY, pungkas Arya. Sebelum melalui proses naturalisasi, PSSI telah memberikan beberapa penawaran kepada sang pelatih untuk dipilih dan memberikan persetujuannya. Ini ada beberapa pemain, yang PSSI tawarkan kepada STY. Silahkan Anda STY, mau. Nah, ketika dia bilang oke, baru kita proses. Enggak akan ada kita proses kalau dia STY, bilang gak oke, tuturnya. Karena Eliano Reijenders dan Miss Hilgers adalah dua pemain yang dipilih oleh Shin Tae-yong, PSSI berusaha berkelahi dengan waktu untuk menaturalisasinya. Sehingga kedua pemain tersebut dapat debut secepatnya di Timnas Indonesia. Hingga akhirnya proses naturalisasi dilakukan di Belgia karena untuk mengefisienkan waktu. Dia STY, minta supaya percepat Miss dan Eliano. Iya, makanya kita kejar sumpahnya bukan di Indonesia, tapi di Belgia loh, terang anggota Exco PSSI tersebut. I'm happy to be here. Thank you. Hello Indonesia, I'm ready to join the national team. I can't wait. See you later and I love Indonesia.